Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan beberapa penafsiran ayat-ayat tentang kitab-kitab Allah dalam Al-Quran, berdasarkan kitab tafsir Al-Misbah, kitab tafsir Jalalain, dan kitab tafsir Al-Kasyaf. Adapun ayat-ayat yang akan kami bahas pada video kali ini, pertama yaitu Surah An-Nisa ayat 136, kedua Surah Ali Imran ayat 3-4, dan ketiga yaitu Surah Al-Maidah ayat 48. Adapun ayat-ayat yang saya akan bahas pada video kali ini yakni Surah An-Nisa ayat 136. Sebelum saya membahas lebih rinci mengenai penafsiran ayat ini, saya akan membacakan bunyi ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala min rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala min qablihi wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalalan ba'idah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dan serta kepada kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Dan barang siapa yang kafir kepada Allah atau malaikat-malaikatnya, atau kepada kitab-kitabnya, atau rasul-rasulnya, atau hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Menurut kitab tafsir Al-Misbah, menurut Ibnu Quraisyihab yang merupakan pengarang dari kitab tafsir Al-Misbah, mengenai ayat ini bahwasanya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya ini yang dimaksud adalah Taurat, Injil, dan Zabur. Dan barang siapa yang kafir kepada Allah atau malaikat-malaikatnya, atau rasul-rasulnya, atau kitab-kitabnya, atau hari kemudian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan mereka kesesatan yang sangat jauh. Panggilan orang-orang yang beriman dalam awal ayat ini yang disusul oleh perintah beriman, ada yang memahaminya dalam arti orang-orang yang beriman tetapi mereka masih memiliki kekurangan dari iman mereka, dan mereka yang memahami ini itu mengatakan bahwasanya orang yang beriman yang dimaksud itu adalah orang penganut agama Yahudi yang sudah masuk Islam. Pemahaman mereka terkait ayat ini yang dimaksud orang-orang Yahudi yang sudah masuk Islam itu, keyakinan mereka masih tidak sejalan dengan iman Islam dan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ada juga yang memahami bahwa orang-orang yang dimaksud di sini itu adalah orang-orang munafik yang memiliki keimanan masih lemah, dan ada juga yang memahami bahwa orang-orang yang dimaksud orang-orang beriman yang dimaksud itu adalah kaum mukmin. Bahwasanya dalam ayat ini yakni wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Rasulnya. Bahwa yang dimaksud itu perintah beriman kepada kaum mukmin. Bahwasanya Allah memerintahkan kepada orang mukmin untuk mempertahankan keimanan mereka, bahkan
ingin meningkatkan keimanan mereka supaya semakin imannya itu semakin kuat. Tabatabai juga mempunyai pendapat yang sedikit berbeda. Menurutnya, perintah beriman untuk orang-orang yang beriman adalah perintah mengimani rincian yang disebut oleh ayat ini. Nah, rincian yang disebut oleh ayat ini berkaitan satu dengan yang lainnya, dan mengharuskan yang beriman kepada salah satunya, beriman pula kepada selainnya. Nah, karena itu pula huruf waw yang biasanya diterjemahkan dan, tetapi dalam ayat ini yakni wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Huruf waw ini tidak diterjemahkan dan, tetapi atau sebagaimana yang terdapat dalam ayat. Dalam kitab tafsir ini, Al-Misbah ini juga dijelaskan bahwa ayat ini menyebut 5 hal pokok. Tidak dipungkiri juga bahwasanya takdir Allah juga termasuk dari rukun iman. Kenapa? Walaupun serangkaian ayat ini tidak terdapat takdir Allah, tetapi ada hadis-hadis sahih yang menyatakan bahwa takdir Allah juga harus diimani. Nah, di sisi lain juga dicatat bahwa keenam rukun Islam yang populer ini juga harus diimani oleh apa yang disampaikan oleh Rasul, baik itu melalui Al-Quran, hadis, dan sunnah-sunnah yang sahih. Nah, adapun penafsiran ayat ini dalam kitab tafsir Jalalain, yaitu ya ayyuhalladzina aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu. Artinya tetaplah beriman billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang diturunkannya kepada Rasulnya, yaitu Muhammad SAW, yakni Al-Quran. Wal kitabil ladzi nazzala ala min qablu, dan serta kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Maksudnya kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Dan menurut qiraat, kedua kata kerjanya bersifat dalam bentuk pasif. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalalan ba'idah. Nah, dan barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh ia sesat sejauh-jauhnya dari kebenaran.